Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Ariantonis Napitipulu, kelas 5D, Fakultas Hukum Universitas Majalengka. Dengan ini mempresentasikan tugas individu mata kuliah hukum internasional tentang subjek hukum internasional. Langsung saja, apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah entitas atau pihak yang memiliki kedudukan hukum, personalitas hukum di tingkat internasional. Artinya, mereka punya hak dan kewajiban di bawah hukum, melakukan tindakan hukum di kancah global, seperti membuat perjanjian dan mengajukan klaim. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. Secara tradisional, dan hingga kini ada beberapa subjek utama hukum internasional, yaitu negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama dan paling sempurna. Tanpa negara, hukum internasional tidak akan ada. Sebuah entitas bisa disebut negara dalam hukum internasional jika memenuhi 4 kriteria utama, yaitu penduduk, wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat, kemudian kemampuan untuk mengadakan perhubungan atau hubungan dengan negara lain, kapasitas hukum internasional. Negara ini memiliki hak dan kewajiban yang paling luas, mulai dari hak untuk berdaulat, hak untuk tidak dicampuri urusan dalam negerinya, hingga kewajiban untuk tidak melakukan agresi dan memenuhi perjanjian internasional. Kedua, organisasi internasional. Subjek yang kedua ini adalah organisasi internasional atau OI, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, dan Uni Eropa. Mereka lahir dari perjanjian antar kedudukannya diakui secara tegas setelah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations pada tahun 1949. Personalitas hukum OI bersifat terbatas atau fungsional. Artinya, hak dan kewajiban hanya terbatas pada tujuan dan fungsi tercantum dalam instrumen pendirian. Misalkan Piagam PBB, mereka memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, traktat, seperti dan mengajukan klaim internasional. 3, individu. Tentunya individu. Kenapa? Hanya dianggap sebagai objek, bukan subjek hukum internasional, namun sejak abad ke-20 individu telah mendapatkan status sebagai subjek utama. Kemudian hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya hukum pidana internasional. Keempat, subjek sui generis atau khusus. Inilah subjek-subjek yang memiliki kedudukan yang unik atau lahir dari sejarah, sering disebut sui generis, jenis pendirian tata suci, kemudian Palang Merah Internasional. Setelah keempat yang utama, ada 2 entitas lain yang juga diakui dalam konteks terbatas. 1, pemberontak dan Organisasi Pembebasan Nasional atau NLO. Pemberontak. Kelompok ini di suatu negara yang berhasil menguasai wilayah memiliki pemerintahan yang teratur dan bertimbal layaknya negara jika diakui oleh pihak ketiga. Mereka memiliki hak dan kewajiban terpaksa, khususnya terkait hukum perang atau hukum humaniter internasional, untuk memungkinkan perlakuan kemanusiaan terhadap korban. Organisasi Pembebasan Nasional NLO. Kemudian, entitas yang berjuang untuk hak menentukan nasib sendiri
historis adalah PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, yang mendapatkan status pengamat di PBB. Pengakuan mereka hanya umum didasarkan pada dukungan komunitas internasional dan sistem PBB. Perusahaan multinasional, perusahaan masih diperdebatkan. Perusahaan multifungsional MNCs atau korporasi tradisional makin berperan dalam konteks perjanjian investasi internasional atau arbitrase investasi. Selanjutnya, MNC dapat menggugat negara, bukan sebaliknya, dan tindakannya juga mulai tidur, misalnya dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR. Mereka memiliki personalitas yang sangat terbatas dan fungsional, ya, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi. Selanjutnya, ini ada beberapa kesimpulan yang saya dapat daripada apa yang saya bahas barusan. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban di tingkat global. Mereka terdiri dari negara, organisasi internasional, individu, tata suci, pemberontakan, ya, tata suci dan ICRC, subjek lahir dari situasi konflik atau politik. Penting kemudian untuk diingat, negara yang paling dominan, tetapi perkembangan hukum internasional modern menunjukkan bahwa semakin banyak aktor yang diberikan kapasitas hukum untuk bertransaksi di panggung global, berinteraksi di panggung global, demikian peran di subjek hukum internasional. Sedikit saya tambahkan dalam subjek hukum internasional ini, yaitu badan-badannya, bukan seperti objek sudah tentu ya orangnya. Jadi mungkin kurang lebih dari apa yang saya jelaskan. Bila ada sesuatu yang salah di dalam konten ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.